Modul 1 bagian 2 yaitu tentang pemahaman geodesi fisik. Objek pengamatan dalam geodesi fisik itu adalah bumi. Sebagaimana diketahui, bumi itu bersifat dinamis. Perubahan-perubahan yang terjadi di bumi itu disebabkan oleh proses internal, yaitu gaya yang bekerja di dalam bumi. Kemudian ada proses eksternal, yaitu gaya-gaya yang bekerja di permukaan bumi. Gambar di atas itu menunjukkan contoh-contoh apa yang disebut sebagai proses internal, antara lain adalah aktivitas di dalam mantel, kemudian di kerak, di inti. Kemudian proses eksternal itu contohnya adalah gempa bumi, ada gunung api, ada ocean circulation, dan post-glacial rebound. Perubahan-perubahan itu yang merupakan hasil proses internal dan eksternal menyebabkan variasi permanen dalam sistem bumi yang diamati, yang kemudian dianalisis menggunakan metode geodetik dalam sistem dan kerangka referensi yang stabil serta presisi. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bentuk dan dimensi bumi. Terkait dengan geodesi fisik, maka kita perlu mengetahui tentang 3 pilar geodesi. Geodesi adalah ilmu pengukuran dan pemetaan permukaan bumi yang bertujuan menentukan bentuk dan medan gaya berat bumi eksternal serta orientasinya dalam ruang dan waktu menggunakan pengukuran pada dan eksterior permukaan bumi. 3 pilar geodesi tersebut mencakup bentuk dan deformasi, kemudian rotasi bumi, gaya berat, dan geoid. Gaya berat geoid yang merupakan pilar ketiga ini akan dipelajari pada mata kuliah ini, di mana kita akan mencoba mempelajari tentang perubahan medan gaya berat bumi, baik yang berskala lokal, regional, maupun global, serta tentang sistem tinggi untuk dapat menentukan bentuk dan dimensi bumi secara fisis. Penentuan bentuk bumi dapat ditentukan dalam dua tipe. Yang pertama adalah geometrik dalam bentuk bola dan elipsoid. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk fisis berupa geoid atau undulasi geoid. Geoid adalah bidang ekipotensial gaya berat bumi yang berimpit dengan permukaan laut ideal. Di laut, geoid adalah permukaan air laut ideal dengan asumsi tidak ada arus, gelombang, dan lain-lainnya. Di daratan, geoid tidak sama dengan permukaan topografi, di mana lokasinya dapat dihitung menggunakan pengukuran gaya berat. Undulasi geoid disebabkan oleh distribusi densitas internal bumi. Komponen-komponen penentuan bentuk bumi secara geometrik mencakup pengukuran horizontal, kemudian pengukuran vertikal, pengukuran beda tinggi secara geometrik dengan menggunakan elipsoid sebagai bidang referensi, pengukuran sudut, kemudian dan pengukuran asimut. Sedangkan secara fisis, kita juga melakukan pengukuran horizontal secara vertikal, pengukuran beda tinggi fisis, yaitu mengacu pada permukaan geoid, kemudian pengukuran gaya berat, dan penentuan gaya berat normal. Geodesi fisis sendiri adalah bagian ilmu geodesi yang mempelajari dan menentukan bentuk serta dimensi bumi secara fisis yang disebabkan oleh gaya berat. Variasi spasial dan temporal dari gaya berat dan medan potensial skalarnya disebabkan oleh keheterogenan serta variasi ruang waktu dari densitas massa bumi. Pada gambar di bawah terlihat ada dua tipe geoid, yaitu static geoid, kemudian ada dinamik geoid, sedangkan pada bagian kanan itu adalah menunjukkan bahwa keheterogenan dari densitas massa bumi menyebabkan variasi dari permukaan geoid yang akan kita pelajari nantinya. Penentuan bentuk dan besar geoid pada dasarnya adalah menentukan penyimpangan bentuk dan penyimpangan besar jarak geoid terhadap elipsoid sebagai bidang referensi. Elipsoid harus ditentukan terlebih dahulu dan didefinisikan melalui konvensi International Association of Geodesy yang merupakan bagian dari IWGG. Pada dasarnya, penentuan geoid itu terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, menentukan besarnya undulasi geoid atau N yang merupakan penyimpangan besar geoid terhadap elipsoid, dan kemudian yang kedua adalah penentuan defleksi vertikal yang merupakan penyimpangan bentuk besarnya sudut antara garis normal geoid terhadap garis normal elipsoid. Hal ini ditentukan menggunakan dua cara, yaitu gravimetrik dan geometrik. Untuk dapat menentukan geoid, kita harus mempelajari tentang teori medan gaya berat bumi. Teori medan gaya berat bumi berinteraksi dengan berbagai disiplin keilmuan kebumian lainnya. Terlihat pada gambar bumi di sebelah kiri,
bahwa untuk permukaan bumi sampai dengan ekstraterestrial biasanya terkait dengan keilmuan geodesi dan astrodinamik, sedangkan untuk permukaan bumi sampai dengan internal bumi terkait dengan geologi, geofisika, oceanografi, dan lingkungan. Sebagai contoh, untuk pemetaan dan survei, geodesi fisik menghasilkan informasi yang lebih aktual dan akurat menggunakan titik kontrol geopotensial. Untuk kepentingan manajemen rekayasa lingkungan, kemudian untuk geofisika, geologi itu lebih banyak untuk eksplorasi dan eksploitasi, serta mempelajari struktur internal bumi. Untuk oceanografi itu lebih banyak untuk mempelajari tentang arus. Kemudian untuk astrodinamik adalah untuk penentuan bidang orbit. Sejarah penentuan geoid dimulai oleh Galileo Galilei yang menemukan metode benda jatuh bebas, dilanjutkan oleh Sir Isaac Newton yang menemukan hukum daya tarik-menarik antara dua buah benda, Clairaut tentang penggepengan bumi, kemudian Gauss tentang bentuk matematis pertama dari bumi, kemudian Stokes menghitung permukaan menggunakan integral Stokes, kemudian Listing yang pertama kali mendefinisikan geoid, dan yang terakhir adalah Helmert, yaitu yang menyajikan risalah lengkap pertama geodesi fisik termasuk problem perhitungan geoid. Modul 1 bagian 2 selesai.